Pada awal Januari tahun 2025, masyarakat dikejutkan dengan temuan pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar yang terbuat dari bambu dengan ketinggian rata-rata 6 meter ini membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji, melintasi 16 desa di 6 kecamatan. Struktur tersebut dilengkapi dengan anyaman bambu, paranet, dan pemberat berupa karung berisi pasir. Keberadaan pagar ini menimbulkan pertanyaan karena tidak ada informasi resmi mengenai tujuan dan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunannya. Nelayan setempat mengeluhkan bahwa pagar tersebut menghalangi akses mereka ke laut, memaksa mereka menempuh rute lebih jauh saat melaut. Hal ini berdampak pada peningkatan biaya operasional dan penurunan hasil tangkapan. Selain itu, masyarakat pesisir khawatir terhadap dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh struktur tersebut. Mereka melaporkan temuan ini kepada pihak berwenang untuk mendapatkan kejelasan dan solusi atas permasalahan yang muncul. Media massa mulai memberitakan fenomena ini, sehingga menarik perhatian publik secara luas. Berbagai spekulasi pun bermunculan mengenai tujuan dan pihak di balik pembangunan pagar laut ini. Namun, hingga saat itu, belum ada informasi resmi yang dapat menjelaskan secara pasti latar belakang dan tujuan dari pemasangan pagar tersebut. Menanggapi laporan dari masyarakat dan pemberitaan media, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera melakukan investigasi. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, memimpin tim untuk meninjau langsung lokasi pagar laut tersebut. Mereka menemukan bahwa pemagaran ini tidak memiliki izin resmi, termasuk kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL, yang seharusnya dimiliki untuk setiap aktivitas pemanfaatan ruang laut. Selain itu, tidak ada analisis dampak lingkungan yang dilakukan sebelum pemasangan pagar, sehingga potensi dampak negatif terhadap ekosistem laut belum teridentifikasi. KKP kemudian melakukan penyegelan terhadap pagar laut tersebut sebagai langkah awal penegakan hukum. Mereka juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar ini. Investigasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan. Namun, hingga tahap ini, identitas pihak yang membangun pagar laut tersebut masih belum terungkap. Pemerintah berkomitmen untuk terus menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Keberadaan pagar laut ini memberikan dampak signifikan bagi nelayan setempat. Mereka harus menempuh jarak lebih jauh untuk mencapai area penangkapan ikan, yang berarti peningkatan konsumsi bahan bakar dan waktu operasional. Akibatnya, biaya operasional meningkat sementara hasil tangkapan menurun, mengancam mata pencaharian mereka. Selain itu, struktur pagar yang masif berpotensi mengganggu arus laut alami, yang dapat menyebabkan penumpukan sedimen di beberapa area dan erosi di area lain. Perubahan ini dapat merusak habitat biota laut, termasuk terumbu karang yang menjadi tempat tinggal berbagai spesies ikan. Gangguan pada ekosistem laut ini tidak hanya berdampak pada keanekaragaman hayati, tetapi juga pada keberlanjutan sumber daya perikanan yang menjadi andalan ekonomi masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir juga melaporkan penurunan kualitas air laut, yang ditandai dengan peningkatan kekeruhan. Hal ini diduga akibat perubahan dinamika arus laut akibat adanya pagar tersebut. Kondisi ini dapat mengganggu proses fotosintesis tumbuhan laut dan mengancam kelangsungan hidup organisme laut lainnya. Kekhawatiran lain adalah potensi kerusakan pada alat tangkap nelayan yang mungkin tersangkut atau rusak akibat struktur pagar. Situasi ini menambah beban ekonomi bagi nelayan yang sudah terdampak secara signifikan. Oleh karena itu, nelayan dan masyarakat pesisir mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan guna mengatasi permasalahan ini. Di tengah polemik yang berkembang, muncul klaim dari kelompok masyarakat yang menyatakan bahwa pagar laut tersebut dibangun sebagai upaya mitigasi bencana, khususnya untuk mencegah abrasi dan mengurangi dampak gelombang besar. Koordinator Jaringan Rakyat Pantura (JRP), Sandi Martapraja, menyatakan bahwa pagar bambu tersebut merupakan tanggul yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat. Menurutnya, struktur ini memiliki fungsi penting dalam menahan terjadinya potensi bencana seperti abrasi dan gelombang tinggi yang dapat mengikis pantai dan merusak infrastruktur. Selain itu, dengan kondisi tanggul laut yang baik, area sekitar pagar bambu dan sekitarnya dapat dimanfaatkan sebagai tambak ikan, memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Namun,
Klaim ini memerlukan pembuktian ilmiah dan kajian mendalam untuk memastikan efektivitas dan dampak lingkungan dari struktur tersebut. Pakar dan pemerintah menekankan pentingnya analisis dampak lingkungan sebelum melakukan intervensi di wilayah pesisir. Tanpa perencanaan dan kajian yang matang, upaya yang dimaksudkan untuk mitigasi bencana justru berpotensi menimbulkan masalah baru bagi lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek di wilayah pesisir. Setelah melakukan investigasi dan mempertimbangkan keluhan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk membongkar pagar laut tersebut. Pada tanggal 22 Januari tahun 2025, TNI Angkatan Laut bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta nelayan setempat mulai melakukan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Proses pembongkaran ini melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa struktur yang telah terpasang dapat dihilangkan tanpa menimbulkan dampak negatif lebih lanjut terhadap lingkungan dan aktivitas nelayan. Pembongkaran ini dilakukan sebagai langkah penegakan hukum atas pembangunan struktur tanpa izin di wilayah perairan Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa setiap aktivitas yang memanfaatkan ruang laut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak boleh merugikan masyarakat maupun lingkungan. Namun, proses pembongkaran ini tidak berjalan tanpa hambatan. Beberapa pihak yang mendukung keberadaan pagar laut tersebut menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap tindakan pembongkaran. Mereka berpendapat bahwa struktur tersebut memiliki manfaat bagi mitigasi bencana dan ekonomi lokal. Situasi ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait langkah terbaik yang harus diambil. Pembongkaran pagar laut menimbulkan beragam reaksi di kalangan masyarakat dan nelayan setempat. Sebagian besar nelayan menyambut baik langkah pemerintah ini, karena mereka merasa bahwa akses mereka ke laut kembali normal dan aktivitas penangkapan ikan dapat berjalan lebih efisien. Mereka berharap dengan dibongkarnya pagar tersebut, hasil tangkapan mereka akan meningkat dan biaya operasional dapat ditekan. Namun, ada juga kelompok masyarakat yang merasa keberatan dengan pembongkaran ini. Mereka yang terlibat dalam pembangunan pagar laut tersebut berpendapat bahwa struktur itu memiliki manfaat dalam mencegah abrasi dan dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan. Mereka khawatir bahwa tanpa pagar tersebut, wilayah pesisir akan lebih rentan terhadap kerusakan akibat gelombang dan abrasi. Perbedaan pendapat ini mencerminkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk melindungi mata pencaharian nelayan dan memastikan akses mereka ke sumber daya laut. Di sisi lain, ada upaya untuk melindungi wilayah pesisir dari kerusakan lingkungan dan mencari solusi ekonomi alternatif bagi masyarakat setempat. Situasi ini menuntut pendekatan yang inklusif dan berbasis bukti dalam pengambilan keputusan. Setelah pembongkaran pagar laut, pihak berwenang melanjutkan penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan struktur ilegal tersebut. Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Aryo Seto, menyatakan bahwa pagar laut yang terbuat dari bambu itu sudah ada sejak pertengahan 2023 dan digunakan untuk budidaya perikanan. Namun, pembangunan tersebut tidak memiliki izin resmi dan melanggar peraturan yang berlaku. Penyelidikan ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Pemerintah menegaskan bahwa setiap aktivitas yang memanfaatkan ruang laut harus melalui prosedur perizinan yang sesuai dan mempertimbangkan dampak lingkungan serta sosial. Selain itu, penyelidikan juga difokuskan pada penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) di wilayah pagar laut. Penerbitan HGB di area tersebut dinilai sebagai bentuk distorsi kebijakan dan menunjukkan adanya kegagalan dalam administrasi pemerintahan. Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran dan memastikan bahwa pengelolaan ruang laut dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kasus pagar laut di Banten menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan dan regulasi terkait pemanfaatan ruang laut. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Provinsi Banten, perairan sepanjang 30,16 km yang dipagari masuk dalam ruang laut dengan peruntukan tertentu. Namun, implementasi dan pengawasan terhadap peraturan tersebut masih perlu ditingkatkan. Pemerintah pusat dan daerah didesak untuk lebih aktif dalam mengawasi dan menegakkan peraturan terkait pemanfaatan ruang laut. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait untuk memastikan bahwa setiap aktivitas di wilayah perairan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan.
Kasus ini juga menunjukkan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir. Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki sistem perizinan dan pengawasan terkait pemanfaatan ruang laut. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melakukan revisi terhadap peraturan yang ada untuk memastikan bahwa setiap aktivitas di wilayah perairan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kapasitas aparat pengawas dan penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindak secara tegas. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut dan mematuhi peraturan yang berlaku. Diharapkan dengan peningkatan kesadaran masyarakat, kasus serupa dapat dicegah di masa depan. Pemerintah juga akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir melalui program-program pemberdayaan dan pelibatan dalam proses pengambilan keputusan. Kasus pagar laut di Banten menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak mengenai pentingnya pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan partisipatif. Dengan evaluasi dan perbaikan kebijakan serta peningkatan pengawasan, diharapkan kejadian serupa tidak terulang di masa depan dan pemanfaatan ruang laut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat diambil untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat kerangka regulasi terkait pemanfaatan ruang laut dengan memastikan bahwa setiap aktivitas di wilayah perairan memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini termasuk peninjauan ulang terhadap peraturan yang ada dan penyusunan peraturan baru yang lebih komprehensif. Kedua, peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan menjadi hal yang krusial. Pemerintah perlu meningkatkan jumlah dan kualitas aparat pengawas serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung tugas mereka. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera bagi pelanggar. Ketiga, pemerintah perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Selain itu, mekanisme konsultasi publik perlu diperkuat untuk memastikan bahwa suara masyarakat terdengar dalam proses pengambilan keputusan terkait pemanfaatan ruang laut. Keempat, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam pengelolaan wilayah perairan. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak akan memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan sejalan dan saling mendukung. Selain itu, kerjasama dengan lembaga penelitian dan akademisi juga penting untuk menyediakan data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Kelima, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan mereka dapat berperan aktif dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Kasus pagar laut di Banten menjadi refleksi bagi semua pihak mengenai pentingnya pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dan partisipatif. Keberadaan struktur tanpa izin di wilayah perairan tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum. Melalui evaluasi dan perbaikan kebijakan, peningkatan kapasitas pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pengelolaan ruang laut di Indonesia dapat berjalan lebih baik. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Pengelolaan ruang laut yang baik akan memastikan kelestarian lingkungan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua dan mendorong perbaikan dalam pengelolaan sumber daya laut di Indonesia. Dengan demikian, kekayaan laut Indonesia dapat terus dinikmati dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang. Pesan kepada oknum pejabat. Kasus pagar laut di Banten bukan hanya sekadar permasalahan lingkungan atau konflik kepentingan, tetapi juga cerminan dari lemahnya sistem pengawasan dan integritas di beberapa lapisan pemerintahan. Oleh karena itu,
Pesan utama kepada para oknum pejabat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kasus ini adalah hentikan penyalahgunaan wewenang dan prioritaskan kepentingan rakyat. Indonesia adalah negara maritim dengan ribuan kilometer garis pantai. Nelayan adalah salah satu pilar ekonomi bangsa yang bergantung pada laut untuk mencari nafkah. Namun, ketika kebijakan dan tindakan pejabat justru menghambat akses mereka terhadap laut, maka bukan hanya para nelayan yang dirugikan, tetapi juga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat luas. Untuk para pejabat yang mungkin bermain di balik layar, ingatlah bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Jika masih ada yang bermain dengan kepentingan pribadi dalam kebijakan kelautan dan perikanan, maka rakyat akan terus bersuara dan menuntut keadilan. Jangan sampai sejarah mencatat nama Anda sebagai pengkhianat bangsa yang merampas hak rakyat kecil demi keuntungan sesaat. Harapan kepada pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kebijakan terkait ruang laut berjalan dengan adil dan berkelanjutan. Harapan besar dari masyarakat, khususnya para nelayan, adalah agar pemerintah hadir secara nyata sebagai pelindung, bukan sebagai pihak yang membiarkan eksploitasi dan kesewenang-wenangan terjadi. 1. Perbaikan regulasi dan pengawasan ketat. Pastikan seluruh peraturan mengenai pemanfaatan laut benar-benar dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada lagi kasus seperti pagar laut di Banten yang muncul karena kelalaian atau keterlibatan oknum tertentu. Penegakan hukum harus dilakukan dengan adil dan transparan, tanpa pandang bulu. 2. Memberdayakan dan melindungi nelayan. Pemerintah harus memastikan nelayan mendapatkan akses penuh ke wilayah laut yang menjadi sumber penghidupan mereka. Jika ada kebijakan atau proyek yang berdampak pada nelayan, harus ada konsultasi terbuka dengan mereka agar suara rakyat kecil tidak diabaikan. Subsidi dan bantuan bagi nelayan harus dikelola dengan baik agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. 3. Menindak tegas mafia dan oknum pejabat yang bermain di sektor kelautan. Hukum harus ditegakkan kepada siapapun yang menyalahgunakan kekuasaan dalam pengelolaan laut dan pesisir. Tidak boleh ada lagi proyek ilegal yang menguntungkan segelintir orang tetapi merugikan masyarakat luas. Korupsi di sektor kelautan harus diberantas sampai ke akar-akarnya agar laut Indonesia tetap menjadi aset yang bermanfaat bagi seluruh rakyat. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut. Pemerintah harus memberikan ruang kepada nelayan dan masyarakat pesisir untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait laut dan perairan. Dengan melibatkan mereka, kebijakan yang dibuat akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Harapan untuk rakyat dan seluruh negeri. Kasus pagar laut di Banten menjadi pengingat bahwa kekuatan rakyat adalah sesuatu yang nyata. Jika masyarakat bersatu dan bersuara, ketidakadilan bisa diungkap dan dihentikan. Oleh karena itu, harapan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah terus mengawal kebijakan pemerintah dan tidak diam jika ada ketidakadilan. Untuk para nelayan, jangan pernah takut untuk memperjuangkan hak kalian. Laut adalah milik kita semua, bukan hanya milik segelintir orang yang memiliki kekuasaan dan uang. Dengan bersatu dan berjuang bersama, kita bisa memastikan bahwa laut tetap menjadi sumber kehidupan bagi anak cucu kita. Untuk seluruh rakyat Indonesia, marilah kita menjaga laut kita bersama. Jangan biarkan eksploitasi dan perusakan lingkungan terjadi di depan mata kita tanpa ada perlawanan. Negara ini adalah milik kita semua, dan kita memiliki hak untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang kita miliki digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk keuntungan segelintir orang. Terakhir, untuk pemerintah, jadilah pemimpin yang berpihak pada rakyat. Sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar bekerja untuk bangsa dan siapa yang hanya mencari keuntungan pribadi. Semoga kasus ini menjadi momentum bagi perubahan nyata dalam tata kelola kelautan di Indonesia, demi kemakmuran rakyat dan kejayaan bangsa. Kasus pagar laut di Banten ini memang menimbulkan dampak yang cukup luas baik untuk masyarakat pesisir maupun untuk kebijakan pengelolaan ruang laut secara umum. Selain dampak langsung terhadap nelayan yang terhalang aksesnya ke laut, fenomena ini juga menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam pemanfaatan ruang laut dan pengelolaan ekosistem pesisir. Salah satu poin yang sangat penting adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah bisa bekerja sama dalam perencanaan yang lebih baik dan lebih transparan. Pemanfaatan ruang laut memang sangat penting untuk berbagai kegiatan, tetapi tanpa kajian yang matang dan partisipasi aktif dari masyarakat, hal tersebut bisa menimbulkan masalah yang lebih besar.
Ada juga isu besar terkait dengan perubahan kebijakan yang mungkin perlu diperkenalkan, baik dalam peraturan perizinan maupun dalam cara kita melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pembelajaran yang bisa diambil dari kasus ini adalah pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Kehadiran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang sempat menimbulkan keresahan yang mendalam di kalangan nelayan dan masyarakat pesisir. Namun, setelah melalui serangkaian langkah investigasi yang cepat dan tepat dari pihak pemerintah, akhirnya pembongkaran pagar laut tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Januari tahun 2025. Langkah tegas yang diambil oleh pemerintah ini tidak hanya menyelesaikan persoalan yang dihadapi nelayan, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta menegakkan hukum. Kesan yang mendalam di kalangan masyarakat pesisir adalah rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP TNI Angkatan Laut, dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah bekerja keras untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Pemerintah tidak hanya bergerak dengan cepat, tetapi juga melibatkan berbagai pihak dalam upaya penyelesaian masalah ini, sehingga dapat memastikan bahwa solusi yang diambil benar-benar tepat dan adil bagi seluruh pihak. Keberhasilan pembongkaran pagar laut ini menjadi bukti bahwa ketika pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait bekerja sama, maka masalah yang kompleks sekalipun bisa diselesaikan dengan cara yang konstruktif. Selain itu, masyarakat pesisir juga sangat menghargai langkah pemerintah dalam menegakkan hukum terkait dengan pemanfaatan ruang laut. Pembongkaran pagar yang dibangun tanpa izin resmi menjadi bukti bahwa tidak ada pihak yang boleh bertindak semena-mena atas nama kepentingan pribadi atau kelompok tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat luas. Pemerintah telah menunjukkan ketegasan dalam menegakkan peraturan yang ada, sehingga kejadian serupa di masa depan dapat dihindari. Bagi nelayan, pembongkaran pagar ini menjadi angin segar yang memberikan harapan baru bagi kelangsungan mata pencaharian mereka. Namun, di tengah rasa syukur tersebut, ada pula himbauan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah. Kedepannya, diharapkan ada upaya yang lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pesisir mengenai pentingnya peraturan yang ada dan bagaimana melibatkan diri dalam pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan laut dan mengikuti prosedur perizinan yang berlaku sangat penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Selain itu, diperlukan pula peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Masyarakat juga berharap agar pemerintah terus memperkuat kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan ruang laut. Revisi peraturan yang ada perlu dilakukan dengan lebih hati-hati dan komprehensif agar tidak ada ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Kedepannya, kerjasama yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat akan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak. Pemerintah yang hadir sebagai pelindung masyarakat dan pengelola lingkungan laut diharapkan dapat terus memperbaiki sistem pengelolaan tersebut. Terakhir, ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada pemerintah yang telah bertindak sigap dan responsif. Keberhasilan pembongkaran pagar laut ini merupakan contoh nyata bahwa pemerintah selalu siap mencari solusi atas permasalahan yang ada, demi kesejahteraan rakyat dan kelestarian alam. Semua pihak kini berharap agar kejadian ini menjadi momentum untuk memperbaiki pengelolaan ruang laut di masa depan, dengan lebih banyak melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kawasan pesisir yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang dapat terus dijaga dan dikelola dengan baik demi generasi yang akan datang. Kasus pagar laut di Banten ini memang menimbulkan dampak yang cukup luas baik untuk masyarakat pesisir maupun untuk kebijakan pengelolaan ruang laut secara umum. Selain dampak langsung terhadap nelayan yang terhalang aksesnya ke laut, fenomena ini juga menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam pemanfaatan ruang laut dan pengelolaan ekosistem pesisir. Salah satu poin yang sangat penting adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah bisa bekerja sama dalam perencanaan yang lebih baik dan lebih transparan. Pemanfaatan ruang laut memang sangat penting untuk berbagai kegiatan, tetapi tanpa kajian yang matang dan partisipasi aktif dari masyarakat, hal tersebut bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Ada juga isu besar terkait dengan perubahan kebijakan yang mungkin perlu diperkenalkan, baik dalam peraturan perizinan maupun dalam cara kita melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Pembelajaran yang bisa diambil dari kasus ini adalah pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Kehadiran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang sempat menimbulkan keresahan yang mendalam di kalangan nelayan dan masyarakat pesisir. Namun, setelah melalui serangkaian langkah investigasi yang cepat dan tepat dari pihak pemerintah, akhirnya pembongkaran pagar laut tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Januari tahun 2025. Langkah tegas yang diambil oleh pemerintah ini tidak hanya menyelesaikan persoalan yang dihadapi nelayan, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta menegakkan hukum. Kesan yang mendalam di kalangan masyarakat pesisir adalah rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP TNI Angkatan Laut, dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah bekerja keras untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Pemerintah tidak hanya bergerak dengan cepat, tetapi juga melibatkan berbagai pihak dalam upaya penyelesaian masalah ini, sehingga dapat memastikan bahwa solusi yang diambil benar-benar tepat dan adil bagi seluruh pihak. Keberhasilan pembongkaran pagar laut ini menjadi bukti bahwa ketika pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait bekerja sama, maka masalah yang kompleks sekalipun bisa diselesaikan dengan cara yang konstruktif. Selain itu, masyarakat pesisir juga sangat menghargai langkah pemerintah dalam menegakkan hukum terkait dengan pemanfaatan ruang laut. Pembongkaran pagar yang dibangun tanpa izin resmi menjadi bukti bahwa tidak ada pihak yang boleh bertindak semena-mena atas nama kepentingan pribadi atau kelompok tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat luas. Pemerintah telah menunjukkan ketegasan dalam menegakkan peraturan yang ada, sehingga kejadian serupa di masa depan dapat dihindari. Bagi nelayan, pembongkaran pagar ini menjadi angin segar yang memberikan harapan baru bagi kelangsungan mata pencaharian mereka. Namun, di tengah rasa syukur tersebut, ada pula himbauan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah. Kedepannya, diharapkan ada upaya yang lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pesisir mengenai pentingnya peraturan yang ada dan bagaimana melibatkan diri dalam pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan laut dan mengikuti prosedur perizinan yang berlaku sangat penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Selain itu, diperlukan pula peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Masyarakat juga berharap agar pemerintah terus memperkuat kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan ruang laut. Revisi peraturan yang ada perlu dilakukan dengan lebih hati-hati dan komprehensif agar tidak ada ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Kedepannya, kerjasama yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat akan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak. Pemerintah yang hadir sebagai pelindung masyarakat dan pengelola lingkungan laut diharapkan dapat terus memperbaiki sistem pengelolaan tersebut. Terakhir, ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada pemerintah yang telah bertindak sigap dan responsif. Keberhasilan pembongkaran pagar laut ini merupakan contoh nyata bahwa pemerintah selalu siap mencari solusi atas permasalahan yang ada, demi kesejahteraan rakyat dan kelestarian alam. Semua pihak kini berharap agar kejadian ini menjadi momentum untuk memperbaiki pengelolaan ruang laut di masa depan, dengan lebih banyak melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kawasan pesisir yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang dapat terus dijaga dan dikelola dengan baik demi generasi yang akan datang. Kasus pagar laut di Banten ini memang menimbulkan dampak yang cukup luas baik untuk masyarakat pesisir maupun untuk kebijakan pengelolaan ruang laut secara umum. Selain dampak langsung terhadap nelayan yang terhalang aksesnya ke laut, fenomena ini juga menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam pemanfaatan ruang laut dan pengelolaan ekosistem pesisir. Salah satu poin yang sangat penting adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah bisa bekerja sama dalam perencanaan yang lebih baik dan lebih transparan. Pemanfaatan ruang laut memang sangat penting untuk berbagai kegiatan, tetapi tanpa kajian yang matang dan partisipasi aktif dari masyarakat, hal tersebut bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Ada juga isu besar terkait dengan perubahan kebijakan yang mungkin perlu diperkenalkan, baik dalam peraturan perizinan maupun dalam cara kita melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pembelajaran yang bisa diambil dari kasus ini adalah pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial.
Kehadiran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang sempat menimbulkan keresahan yang mendalam di kalangan nelayan dan masyarakat pesisir. Namun, setelah melalui serangkaian langkah investigasi yang cepat dan tepat dari pihak pemerintah, akhirnya pembongkaran pagar laut tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Januari tahun 2025. Langkah tegas yang diambil oleh pemerintah ini tidak hanya menyelesaikan persoalan yang dihadapi nelayan, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta menegakkan hukum. Kesan yang mendalam di kalangan masyarakat pesisir adalah rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP TNI Angkatan Laut, dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah bekerja keras untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Pemerintah tidak hanya bergerak dengan cepat, tetapi juga melibatkan berbagai pihak dalam upaya penyelesaian masalah ini, sehingga dapat memastikan bahwa solusi yang diambil benar-benar tepat dan adil bagi seluruh pihak. Keberhasilan pembongkaran pagar laut ini menjadi bukti bahwa ketika pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait bekerja sama, maka masalah yang kompleks sekalipun bisa diselesaikan dengan cara yang konstruktif. Selain itu, masyarakat pesisir juga sangat menghargai langkah pemerintah dalam menegakkan hukum terkait dengan pemanfaatan ruang laut. Pembongkaran pagar yang dibangun tanpa izin resmi menjadi bukti bahwa tidak ada pihak yang boleh bertindak semena-mena atas nama kepentingan pribadi atau kelompok tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat luas. Pemerintah telah menunjukkan ketegasan dalam menegakkan peraturan yang ada, sehingga kejadian serupa di masa depan dapat dihindari. Bagi nelayan, pembongkaran pagar ini menjadi angin segar yang memberikan harapan baru bagi kelangsungan mata pencaharian mereka. Namun, di tengah rasa syukur tersebut, ada pula himbauan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah. Kedepannya, diharapkan ada upaya yang lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pesisir mengenai pentingnya peraturan yang ada dan bagaimana melibatkan diri dalam pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan laut dan mengikuti prosedur perizinan yang berlaku sangat penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Selain itu, diperlukan pula peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Masyarakat juga berharap agar pemerintah terus memperkuat kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan ruang laut. Revisi peraturan yang ada perlu dilakukan dengan lebih hati-hati dan komprehensif agar tidak ada ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Kedepannya, kerjasama yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat akan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak. Pemerintah yang hadir sebagai pelindung masyarakat dan pengelola lingkungan laut diharapkan dapat terus memperbaiki sistem pengelolaan tersebut. Terakhir, ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada pemerintah yang telah bertindak sigap dan responsif. Keberhasilan pembongkaran pagar laut ini merupakan contoh nyata bahwa pemerintah selalu siap mencari solusi atas permasalahan yang ada, demi kesejahteraan rakyat dan kelestarian alam. Semua pihak kini berharap agar kejadian ini menjadi momentum untuk memperbaiki pengelolaan ruang laut di masa depan, dengan lebih banyak melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kawasan pesisir yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang dapat terus dijaga dan dikelola dengan baik demi generasi yang akan datang.